Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajaha Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kulli syai'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan sahibul musibah, keluarga yang sedang ditinggalkan, keluarga yang sedang berbagi duka, kita doakan semoga almarhum yang saat ini sedang berada di alam barzakh diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesalahan khilafan yang mungkin pernah dikerjakan oleh almarhum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Sekretaris Desa Murau, yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Imam Desa Murau, yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Imam Masjid At-Taqwa Murau, yang saya hormati dan yang saya muliakan para tokoh agama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah itu tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa ta'zim saya, rasa pengagungan saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Singkatnya hadirin wal hadrat rahimani wa iyyakumullah. Alam kubur adalah merupakan alam persinggahan dari persinggahan akhirat. Al-kuburu awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah tempat persinggahan pertama dari tempat persinggahan akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aysahu minhu. Jikalau seseorang itu selamat, berhasil, lulus dari ujian kubur, fama ba'dahu aysaru minhu, maka setelahnya itu akan mudah dia lalui. Jadi kalau di alam kubur seseorang itu sudah lulus dari ujian-ujiannya, pertanyaan-pertanyaan dalam kubur, maka setelah itu nanti dia akan mudah perjalanannya menuju alam-alam selanjutnya, sampai dinamakan dengan yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Di hari pembalasan manusia itu terbagi menjadi dua golongan. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Kira-kira dua tempat ini mana yang kita pilih? Insya Allah mudah-mudahan kita semua masuk surga. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu aysaru minhu. Namun apabila seseorang itu tidak selamat, tidak lulus, tidak berhasil, tidak sukses dari ujian kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka perjalanan setelahnya itu akan lebih berat dia lalui. Jadi stempel bagaimana perjalanan kehidupan kita sampai alam akhirat nanti itu ditentukan di dalam kubur. Kalau dalam kubur kita selamat lulus dari ujian-ujian kubur, maka insya Allah perjalanan selanjutnya akan mudah kita lalui. Hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, ada sebuah pernyataan dalam kitab Ayyuhal Walad. Di sana dijelaskan sesungguhnya setiap orang itu senang, merasa bahagia apabila dia dirindukan dan apabila dia dicintai. Ketika ada yang mencintainya, tatkala ada yang merindukannya
dia merasa bahagia, dia senang sekali. Namun orang yang merindukannya dan orang yang mencintainya paling lama akan menemaninya mungkin sampai dia merasakan sakitnya kematian. Dan mungkin paling lama dia akan bisa menemaninya sampai dia berada di dalam kubur, sementara yang mencintai dan merindukannya ini berada di sisi kubur. Namun siapa yang akan senantiasa menemani kita sampai kita berada di dalam kubur? Yang akan senantiasa selalu menemani kita adalah al-a'mal as-soleh, adalah amal-amal soleh. Maka jadikanlah, cintailah amal soleh itu dengan cinta yang sesungguhnya. Karena belum ada ceritanya, ada kekasih yang mengatakan, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Kalau kamu mati, saya juga mati. Buktinya nanti ada kekasihnya mati, belum ada ceritanya, mau ikut juga sama-sama dikubur. Belum ada ceritanya ya. Bahkan kalau mau dikubur kayaknya langsung lari mungkin ya. Maka daripada itu siapa yang senantiasa, yang harus sesungguhnya kita cintai, yang harus sesungguhnya kita cintai adalah amal soleh. Perbanyak amal ibadah, insya Allah mengaji tak, zikir tak, tasbih tak, menghadiri majelis ilmu, itulah yang akan menemani kita sampai kita berada di dalam kubur. Hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, bahwasanya alam kubur itu gelap gulita. Kenapa? Karena di sana tidak ada PLN, tidak ada senter, tidak ada lampu listrik, gelap gulita. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, mana dipilih, yang gelap atau yang terang? Ada yang jawab, kalau saya Pak Ustadz remang-remang. Kenapa remang-remang? Oh, ternyata dia sedang pengantin baru. Tapi katanya di dalam kitab Qurratul Uyun, kalau kita pengantin baru, terang lampunya, insya Allah putih bersih anaknya. Kalau gelap-gelap tidak bagus ya, karena tidak bisa dilihat toh. Tapi kalau terang nampak semua. Mana yang leku-leku, mana yang menonjol, maksud saya jalan. Kalau jalan tentara semua. Ya. Begitu ya. Di dalam kitab Qurratul Uyun dikatakan demikian. Maksud saya, kalau terang enak dilihat toh. Kalau terang, tentara semua. Mana Pak Iswan, mana Pak Imam, mana Pak Sekdes, ya. Tentara semua. Ya. Semuanya tentara kalau terang. Ya. Kalau malam, kalau ada lampu, berani keluar ibu-ibu. Tidak berani tuh. Tapi kalau terang, tidak ada gitu. Apalagi nanti kalau kita berada di dalam kubur, dalam keadaan gelap gulita, tidak ada yang temani gelap lagi. Kita akan semakin ketakutan. Namun tenang, bahwasanya ada amal-amal ibadah. Sekalipun tidak ada PLN di dalam kubur, nanti amal ini jadi PLN tak. Kalau rajin insya Allah lampunya lebih terang daripada lampu ini. Lampu apa namanya ini Pak? Philips. Lebih terang daripada ini. Tapi kapan makmur tuh ya? Kayak lampu hiasan kelap-kelip. Masih ya. Agak rajin lagi ya, kayak lampu kamar dan lain sebagainya. Lalu apakah amalan-amalan itu yang akan menerangi kita di dalam kubur? Sab'atu asya'a tunawwirul qubur. Ada 7 amal ibadah yang akan senantiasa menjadi penerang kubur kita, akan menjadi pelita kubur kita, akan menjadi lampu kubur kita. Apakah lampu penerang itu? Yang pertama adalah al-ikhlas bil ibadah. Yang pertama adalah ikhlas di dalam beribadah. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah huwallazi yastawi 'indahu madihuhu wa zammu. Yang namanya orang ikhlas itu sama ada ketika dia dipuji maupun ketika dia dicela. Ketika dia dipuji tidak lebar telinganya, bukan berarti pampang ya, telinganya tidak. Maksud saya ketika dia dipuji dia tidak merasa bangga.
Namun ketika dia dicela, dia juga tidak down. Dia tidak lemah. Dia tetap istiqomah menjalankan ibadah, menjalankan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Jadi ketika kita menjalankan sebuah amal ibadah, menjalankan sebuah kebaikan, ketika kita dipuji tidak merasa bangga, dan ketika kita dicela tidak merasa lemah, ya maka itulah ciri-ciri yang orang-orang yang ikhlas. Tapi kalau kita biasa ibu-ibu, kalau kita melakukan kebaikan, kalau dicela marah apa tidak? Marah toh? Kalau dipuji senang apa tidak? Senang boleh, tapi bangga jangan ya. Apalagi kalau membanggakan diri, itu ciri-ciri orang ikhlas. Tapi kayaknya sulit memang ya, sulit. Tapi istilahnya kalau kita belajar, insya Allah maka kita akan menjadi orang ikhlas. La tatlub amalan bila riya'in fatabqa bila amalin. Janganlah engkau menuntut suatu amal ibadah tanpa ada rasa riya, maka selamanya engkau tidak akan pernah punya amal. Mungkin awal-awal kita tidak ikhlas, lama-lama agak-agak ikhlas, lama-lama setengah ikhlas, insya Allah lama-lama akan menjadi orang yang ikhlas. Yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Karena bahwasanya kedua orang tua kita ini sangat berjasa kepada kita. Ibu kita selama 9 bulan ya, mengandung kita. Saya kira kalau kita bapak-bapak coba mungkin kita tes bagaimana capeknya orang mengandung, mungkin kita tes ya. Coba kita kalungkan saja kelapa di leher kita, kira-kira bisa bertahan berapa hari? Mungkin 1 hari sudah capek. Atau taruh kelapa kita ikat di perut ya. Sehingga kalau perempuan itu kalau sedang hamil ya, kalau ada ayam lewat di selangkangannya tidak ada lihat. Karena kenapa? Besar perutnya, tidak bisa begini. Tidak bisa begitu. Itu saking bagaimana perjuangannya seorang wanita. Nah, sehingga kalau di film-film, kalau ada perempuan melahirkan, biasanya teriaknya yang terakhir, ya, itu yang panjang. Ya, kalau sudah panjang sekali begitu berarti keluar anaknya. Tapi pas istri saya melahirkan tidak begitu juga, tidak begitu teriak kayak di film-film lah ya. Magamu ini film saya bilang ya. Magamu. Biasa pas terakhir teriaknya itu baru keluar anak-anak. Tapi begitulah perjuangan seorang wanita, seorang ibu, bahwasanya ketika dia meninggal, ketika dia melahirkan, dia mengalami antara hidup dan mati. Bahwasanya orang yang melahirkan itu dalam ilmu pengetahuan ya, penelitian bahwasanya sakitnya itu sampai 26 del. Berapa itu 26 del? Gambarannya 26 del itu diremukkan tulang kita sekaligus. Begitu sakitnya orang melahirkan. Kira-kira kalau patah jari-jari tak saya sudah sakit ya, apalagi kalau tulang tak semuanya remuk ya. Begitulah gambar sakitnya orang yang melahirkan. Kemudian bapak kita ya. Bapak kita itu adalah orang yang sangat berjasa dalam rumah tangga ya. Bapak kita pagi sudah keluar rumah, nanti sore baru pulang. Berjemur di bangunan, berjemur di lahan, berjemur di kebun ya. Sehingga lotong semua kulitnya, yang hitam yang putih cuma giginya ya. Itulah perjuangan orang tua kita. Karena kenapa? Karena tentunya orang tua kita semuanya menginginkan kita menjadi orang-orang yang sukses, ingin menjadi orang-orang yang berhasil. Sehingga cinta yang hakiki itu ada 3. Yang pertama cintanya Allah kepada hambanya, yang kedua cintanya Nabi kepada umatnya, dan yang ketiga adalah cintanya kedua orang tua kepada anaknya. Sehingga kalau ditanya ya, ditanya nanti mama saya siapa paling gagah, ya, pasti mama saya akan bilang Iswan paling gagah. Soalnya mamanya Ustadz Bahar ditanya siapa paling gagah, dijawab mamanya anak saya paling gagah. Nah, itu saking apa? Saking cintanya orang tua. Kenapa cintanya orang tua itu tidak ada karenanya? Kalau kita cinta sama sesuatu pasti ada karenanya. Mungkin karena cantiknya, mungkin karena banyak uangnya, mungkin karena ada jabatannya. Tapi kalau cintanya orang tua ikhlas, murni, tidak ada karenanya, tidak ada penyebabnya.
Karena kenapa? Karena cintanya kepada anaknya adalah cinta yang hakiki. Kemudian yang ketiga adalah silaturrahim. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka perbaiki hubungan tadi silaturahim. Insya Allah kalau silaturahim kita dengan tetangga, silaturahim kita dengan sahabat dijalin dengan baik, insya Allah Allah akan perbanyak rezeki kita. Datang ke rumahnya sahabat tak, tetangga, hubungan kita baik, insya Allah rezeki mudah keluar. Ada pocoknya, keluar pocoknya. Ada kapurungnya, keluar kapurungnya. Apalagi sekarang banyak daging, cepat keluar cotonya, cepat keluar konronya. Tapi kalau hubungan silaturahim kita tidak baik, jangankan coto, jangankan konro, jangankan kapurung, air putih tidak keluar. Kenapa? Karena hubungan tidak baik. Maka daripada itu, kalau hubungan kita baik dengan sesama kita, banyak teman-teman kita, banyak sahabat, insya Allah Allah akan permudah rezeki kita. Ada sebuah ungkapan mengatakan, seandainya ada 10 jalan untuk mencapai sebuah tujuan, maka 9 diantaranya itu faktor karena faktor sebab teman. Sementara yang satu jalan ini mungkin bisa jadi karena kepintarannya, mungkin bisa jadi karena keterampilannya, mungkin bisa jadi karena ketekunannya, namun 9 jalan ini karena faktor teman. Kalau baik, ada teman tak punya mungkin kedudukan, punya perusahaan, punya pekerjaan, gampang dipanggil. Oh sini kerja di tempatku. Oh sini mari Ki masuk di perusahaanku. Tapi kalau tidak baik hubungan tak, saya mau panggil Ki. Nah, maka daripada itu kalau mau luas rezeki, dipermudah rezeki, perbaiki hubungan, perbaiki tindakan, perbaiki ucapan. Kalau ucapan tak baik, ucapan tak lembut sama orang, insya Allah orang senang sama kita. Akhlak tak baik, insya Allah orang-orang akan senang sama kita. Kemudian dipanjangkan umurnya. Pak Ustadz, kan umur kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Tidak bisa dikasih panjang, tidak bisa dikasih mundur, tidak bisa dikasih pendek. Oh, makna daripada panjang umur di sini adalah bertambah kebaikan. Biar pendek umurnya orang, tapi banyak kebaikan, itulah orang-orang yang panjang umurnya. Biar panjang umurnya, tapi kalau sedikit kebaikannya, maka itulah hakikatnya orang yang pendek. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa iyana. Kemudian yang keempat, orang yang akan disinari kuburnya adalah wa alla yudayyi'a umrahu fil ma'siyah, adalah orang yang tidak menyia-nyiakan umurnya di dalam perbuatan maksiat, perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya umur manusia itu terbagi jadi 3. Yang pertama ada namanya umur jagung. Jagung itu banyak sekali manfaatnya. Bisa jadi makanan pokok, bisa dikasih makan hewan. Tapi pendek sekali umurnya ini jagung. 4 bulan sudah bisa dipanen. 4 bulan sudah mati. Inilah gambaran umur umat manusia. Ada yang pendek umurnya mungkin 20 tahun, mungkin 25 tahun. Tapi umurnya yang pendek ini dia habiskan untuk beramal ibadah. Dia habiskan untuk membantu sesamanya. Dia habiskan untuk menyenangkan sesamanya. Maka inilah yang dinamakan dengan umur jagung. Kemudian yang kedua ada namanya umur kelapa. Bagaimana itu kelapa? Kelapa itu adalah merupakan salah satu daripada tanam-tanaman yang panjang umurnya, namun banyak manfaatnya. Mulai dari akarnya bisa jadi obat. Kemudian batangnya bisa dijadikan kayu, bisa dijadikan balok-balok. Kemudian pelepahnya bisa dijadikan kayu, lidinya bisa dijadikan sapu. Kemudian daunnya bisa dijadikan tikar, semuanya bermanfaat. Inilah gambaran umur umat manusia, panjang umurnya dan taat, dan dia habiskan untuk taat beribadah kepada Allah,
dan berbuat baik kepada sesama. Dan inilah yang disabdakan Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Manusia yang paling terbaik adalah manusia yang panjang umurnya dan baik amal ibadahnya. Namun manusia yang paling buruk adalah manusia yang panjang umurnya namun jelek amal ibadahnya. Kemudian yang ketiga ada namanya umur keladi. Apa itu keladi? Keladi itu suka kasih gatal-gatal orang. Nah kena tangan tak, gatal tangan tak. Nah kena pipi tak, langsung gatal pipi tak. Inilah umur keladi, suka kasih gatal-gatal orang, suka ganggu-ganggu orang, suka kasih resah orang. Inilah umur keladi. Sehingga kalau ada orang tua masih suka main perempuan, katanya tua-tua keladi, tua-tua semakin menjadi. Makanya itulah gambaran umur keladi. Jadi umur kita itu ada 3. Ada umur jagung, umur kelapa, umur keladi. Kira-kira dari yang 3 ini mana yang dipilih? Umur kelapa atau umur jagung? Atau umur keladi? Tapi mudah-mudahan kita semua umur kelapa. Umur kelapa yang dihabiskan untuk taat beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan hidup kita tidak menyusahkan orang-orang yang berada di sekitar kita. Maksudnya adalah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian wa alla yattabi'a hawa adalah manusia yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu adalah sesuatu perkara-perkara, keinginan-keinginan yang melanggar syariat agama. Contohnya, kalau kita suka sama istri tak, itu namanya nafsu. Tapi kalau suka sama wanita yang belum menjadi istri kita, itulah yang dinamakan dengan hawa nafsu. Maksudnya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, itulah yang dinamakan hawa nafsu. Suka makan nangka itu nafsu. Tapi kalau makan nangkanya orang, itulah hawa nafsu. Makanya ya, itu hawa nafsu ya. Ya. Itu hawa nafsu ya. Suka pakai sandal bagus, itu nafsu ya. Tapi kalau curi di sandalnya orang, ya, itu namanya hawa nafsu. Kenapa? Ya. Sehingga di dalam Islam ya tidak melarang nafsu, tapi mengatur nafsu. Contoh kecil, saya suka sama istri saya, toh itu nafsu, ya itu nafsu. Sehingga tidak melarang nafsu, tapi mengatur nafsu. Laki-laki suka sama perempuan itu nafsu, ya. Dan agama tidak melarang itu. Ya. Tapi bagaimana agama mengatur nafsu? Bagaimana caranya mengatur nafsu? Diatur dengan cara pernikahan. Karena kenapa agama itu tidak pernah bertolak belakang dengan fitrah manusia. Seandainya seorang ustadz tidak boleh menikah, maka saya mungkin pertama ustadz yang mendaftar mundur jadi ustadz. Kenapa? Kalau tidak menikah, ya bahaya, botak kepala. Ya. Botak kepala. Apa? Apalagi kalau sudah begitu ya. Karena kenapa? Karena itu melawan, bertolak belakang dengan fitrah. Jadi orang yang akan diterangi kuburnya nanti adalah orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Maka daripada itu, ya, mari kita senantiasa selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu Nabi Yusuf alaihi salam ketika mau diajak berzina sama Zulaikha, Nabi Yusuf lari sehingga dikejar, ditarik bajunya sehingga robek di belakang bajunya. Tapi kalau misalnya ada orang pada zaman sekarang ini ada digoda sama perempuan juga ikut lari kemana? Lari keluar. Setelah di luar
Apa yang dia kerjakan? Tengok kiri kanan. Ada orang apa tidak? Kalau sepi, balik lagi masuk ke dalam. Itu bedanya. Itu bedanya mungkin Nabi Yusuf dengan orang sekarang. Mudah-mudahan tapi tidak ada yang begitu di sini. Kemudian yang berikutnya, orang yang akan senantiasa diterangi kuburnya nanti di alam kubur adalah ayyajtahida fil ibadah, adalah orang yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam hadis, barang siapa yang bangun salat subuh dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan dingin, dia paksakan dirinya untuk pergi ke masjid berjamaah, maka insya Allah nanti di dalam kuburnya akan menjadi terang benderang. Dan insya Allah nanti di akhirat itu akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong nanti pada hari kiamat. Tapi mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Ya. Jangan dalam sebuah masjid ditanya, Pak Imam, berapa saf teman tak jamaah di sini? Jawabannya, alhamdulillah 4 saf. Begini besarnya masjid tak bisa sampai 4 saf? Iya 4 saf. 4 saf 4 baris? Tidak, 4 saf 4 orang. Kenapa bisa 4 saf 4 orang? Kebetulan jamaahnya ada namanya Syafi'i, ada namanya Safari, ada namanya Safruddin, ada namanya Safwan. Semuanya dipanggil saf. Itulah sebabnya 4 saf 4 orang, bukan 4 saf 4 baris. Karena kenapa? Makmumnya semuanya namanya saf. Ya, saf ya. Bukan saf baris ya. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Saya lihat Masjid At-Taqwa luar biasa. Luar biasa pembangunannya, luar biasa juga isinya. Begitu Pak Imam. Ya alhamdulillah ya. Kemudian yang terakhir adalah ayyuksira dzikra, adalah orang yang memperbanyak zikir. Perbanyak zikir, terutama setelah selesai sholat. Jangan sampai langsung bubar. Zikir-zikir sedikit. Bertasbih ikuti Pak Imam. Nah, karena jangan sampai katanya saya almarhum Kiai Haji Zainul MZ, jangan sampai ketika setelah sholat jamaah diajak membaca Allahumma antas salam, tapi ini tidak. Dia setelah sholat langsung Allahumma lantas jalan. Setelah sholat tidak Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan. Assalamualaikum langsung jalan. Makanya dia Allahumma antas jalan, Allahumma lantas jalan, bukan Allahumma antas salam. Lebih parahnya lagi Allahumma lantas HP. Ya, setelah sholat langsung lihat HP. Ya. Tidak berdoa dulu ya. Maka daripada itu ya, kepada saudara-saudara pemuda ya, kita zikir dulu sebentar. Sebentar di wiridnya Pak Imam di masjid. Tidak lama-lama aja. Ya, paling cuma 5 menit atau 7 menit selesai. Insya Allah itu akan menjadi pelita tak, akan menjadi penerang tak nanti di dalam kubur. Hadirin hadirat rahimakumullah wa iyana. Mudah-mudahan 7 perkara ini yang akan menjadi penerang kita, yang akan menjadi pelita kita di dalam kubur ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu adalah akhir daripada cerita hidup kita. Kalau cerita akhirnya baik, ya itulah nasib kita akan baik. Tapi kalau akhir ceritanya tidak baik, itulah cerita dari hidup kita adalah nasibnya tidak baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa iyana. Maka daripada itu sering-sering kita baca Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, tutuplah umurku ini dengan akhir yang baik, jangan engkau tutup umurku ini dengan akhir yang tidak baik. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi apa yang saya sampaikan, kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, kekeliruan itu semata-mata karena kekurangan daripada ilmu yang saya miliki dan atas kekhilafan diri saya sendiri. Allahumma fiqal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim.